Meghan Kelly membuat kesalahan terbesar dalam karirnya ketika ia mendukung Candace Owens. Dan sekarang ia menyadarinya, serta sedang berusaha mencari cara untuk keluar dari kekacauan ini yang telah menurunkan jumlah penontonnya dan menjadikannya bahan tertawaan di internet. Tapi Candace Owens sekarang mulai menyadari bahwa dia mungkin kehilangan dukungan Meghan Kelly dan dia tidak terima dengan itu. Jadi dia mencoba menyerang Meghan karena tidak ada amarah yang lebih besar daripada Candace Owens yang marah. Tapi bagi kalian yang belum tahu konteks ceritanya, Meghan Kelly jelas adalah seorang komentator yang sangat terkenal, yang kemudian menjadi independen dan selalu memiliki sudut pandang yang sangat rasional terhadap berbagai hal sampai Charlie Kirk meninggal. Sekarang, ketika aku bilang dia selalu punya sudut pandang yang rasional terhadap berbagai hal, itu sering berubah. Itu berubah sesuai dengan apa yang diinginkan publik. Dan dia mulai dikenal sebagai seseorang yang senang mengejar keuntungan pribadi saja. Tidak benar-benar punya sudut pandang yang otentik sendiri. Tapi seseorang yang, kamu tahu, kalau orang-orang suka waria, maka kita akan bicara tentang trans. Dan kalau orang-orang suka Candace, maka kita akan bicara tentang Candace. Seperti itu. Bagaimanapun, seiring waktu, setelah kematian Charlie Kirk, gerakan MAGA terpecah menjadi dua dan orang-orang harus membuat keputusan. Apakah mereka akan mendukung kubu Erika Kirk atau mereka akan mendukung Candace Owens? Tapi Candace dan Tucker mendapatkan sangat banyak penonton dengan konten teori konspirasi mereka. Dan gerakan MAGA terpecah menjadi orang-orang yang akan tampil di depan umum dan menyerang Candace serta mengatakan bahwa mereka tidak sependapat atau mereka hanya akan diam-diam menunggu dan tidak mengatakan apa-apa secara jelas agar tidak mendapat masalah karena orang-orang takut bermasalah. Candace Owens. Dan Meghan melakukan hal itu. Dia tidak pernah menentang Candace, sama sekali tidak. Dan orang-orang dengan cepat menyadari hal ini. Sekarang, tonton klip ini sebentar untuk memahami sebelum kita membahas dramanya. Betapa tidak tulusnya Meghan Kelly sebenarnya. Ngomong-ngomong, selamat datang di Pushback. Saya Meiraka, pembawa acara Anda. Pastikan untuk menekan tombol subscribe agar bisa mengikuti apa yang kami lakukan. Kami sedang menciptakan gerakan untuk melawan kegilaan ini. Kami sudah mengkritik Candace sejak hari pertama, karena dia orang gila, dan kami tidak suka orang-orang yang menolak melakukannya karena kurang keberanian. Seperti yang saya katakan, kita akan membahas drama yang sedang terjadi sekarang antara Meghan dan Candace karena, wah, ini semakin panas. Tapi coba perhatikan Meghan sebentar saja untuk memahami tipe kepribadian licik seperti ini yang sudah mulai disadari orang-orang berkat hal ini. Itu hak saya sendiri kalau saya bilang pada diri saya, itu bukan seseorang yang ingin saya serang. Candace adalah seorang ibu muda dengan 3 anak kecil. Begitu kan maksudnya? Itu memang haknya. Dia bisa menyerang siapa saja yang dia mau. Tapi ayolah, jangan pakai alasan dia ibu muda. Di mana itu dalam pembelaan Erika? Candace menuduh Erika apa? Ya, Membunuh suaminya sendiri? Seperti yang sudah saya bilang, saya tidak mengikuti konten itu. Itu tidak benar. Candace tidak pernah membuat tuduhan itu. Dia justru membela Erika Kirk secara khusus. Aku tidak punya nasihat bijak selain persetan kalian. Persetan kalian. Kalian sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalian tidak tahu apa yang aku lakukan di balik layar. Aku benar-benar percaya sepenuhnya bahwa peran Tuhan untukku di sini mungkin adalah untuk berperan dalam membawa semua ini ke tempat yang lebih baik. Dan aku menolak untuk mengecamnya. Di mana kecamannya? Di mana? Dan semua itu sebenarnya tentang tidak, 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 tidak. Sebenarnya masalah utamanya adalah aku tidak mengakhiri persahabatanku dengan Tucker, Candace itu. oke. Jadi di sini dia di awal. Candace adalah temannya, dan Candace adalah seorang ibu. Dan Candace tidak mengatakan apapun yang menentang Erika. Dan mungkin sebenarnya aku di balik layar mencoba membantu semuanya. Dan ini semua tentang Israel. Tentu saja, dia mungkin entah bagaimana membuatnya tentang Israel. Bagaimana ini bisa tentang Israel, kita tidak tahu. Dan kemudian ini, jadi benar-benar Prancis. Alasannya selalu berubah. Selalu berubah alasan kenapa dia tidak membela. Tapi sekarang dengan sidang pendahuluan Tyler Robinson yang baru ini, di mana bukti-buktinya sudah keluar, yang sangat banyak, bahwa itu memang Tyler Robinson, dan Candace selama ini hanya membuat teori konspirasi saja. Meghan telah mengubah pendiriannya. Dan inilah yang sekarang dia katakan. Kalian semua sudah siap untuk ini? Wah, Bukti terhadap Robinson sangatlah kuat. Dan aku sadar, banyak orang tidak mempercayainya karena berbagai alasan. Ada banyak sekali alasan kenapa mereka tidak mempercayainya. Tapi juri kemungkinan besar akan mempercayainya. Karena di ruang sidang tempat aku berasal, kami beroperasi sesuai dengan aturan pembuktian. Dan yang kami pedulikan hanyalah apa yang dapat diterima sebagai bukti dan apa yang tidak. Dan semua hal di sekitarnya seperti teori konspirasi dan sebagainya, itu tidak dapat diterima sebagai bukti.
Dan kepada mereka yang masih ragu tentang Tyler Robinson, saya katakan, sudah saatnya untuk membuktikan atau diam saja. Kamu bisa saja memiliki bukti yang dapat diajukan sesuai aturan bukti federal atau aturan negara bagian di Utah yang serupa dengan aturan federal. Atau kamu tidak punya. Ngomong-ngomong, Candace tidak punya bukti. Inilah masalah besarnya dengan Candace kan. Dia terus-menerus melontarkan tuduhan, tapi tidak pernah benar-benar bisa mendukung apapun dengan cara yang substansial. Megan tidak mengatakan Candace Owens itu orang gila di video ini. Tapi dia pada dasarnya bilang, tidak. Sekarang aku berpihak pada bukti. Dan kalau kamu tidak punya, aku tidak mau terus membicarakan teorimu, karena itu tidak relevan. Kamu tahu, yang relevan hanyalah apa yang bisa kamu buktikan. Ini seperti kutipan terkenal dari film A Few Good Men. Tidak penting apa yang aku percayai, yang penting hanyalah apa yang bisa aku buktikan. Itulah posisi kita sekarang. Dan ada bukti yang sangat kuat menurut standar itu, bahwa Tyler Robinson melakukan kejahatan ini. Bahwa dialah yang menembak. Entah dia punya orang lain yang tahu tentang hal itu atau tidak. Kamu tahu, aku malas mendengarkan dia soal ini semua. Ini pendapatku tentang apakah dia punya bukti. Sejak hari pertama sudah jelas kalau Candace tidak punya bukti. Itu sudah jelas. Satu-satunya bukti yang kita semua punya adalah bahwa dia terus-menerus berbohong. Itu sangat jelas. Dan bukti lain yang kita punya adalah bahwa Erika Cook mengatakan ada bukti. Candace sudah mundur, dan Candace tidak melakukannya. Semua bukti itu sudah ada sejak awal. Meghan Kelly pura-pura seolah-olah bukti ini baru muncul sekarang karena sidang pendahuluan. Dan karena itu, siapapun yang menyebarkan teori konspirasi itu bermasalah. Aku tidak percaya begitu saja hanya karena kamu seorang pengacara. Karena tiba-tiba kamu harus menerima kenyataan bahwa kamu kehilangan semua penontonmu. Karena orang-orang sudah kehilangan kepercayaan padamu. Karena kamu jelas-jelas memihak pada seorang pembohong sinting yang ngamuk di internet. Ya, tidak. Ada banyak bukti. Mungkin kita belum melihat video asli Tyler Robinson seperti yang sekarang kamu lihat di kasus ini. Tapi bukti-bukti terhadap Candace, kebohongan yang terus-menerus, mengarang cerita, ketidakmampuan memberikan bukti untuk teori konspirasi, penghancuran hidup orang-orang, penghancuran reputasi Charlie Cook, dan situasi keluarganya. Semua itu, kita sudah punya banyak bukti sejak lama. Dan kamu tahu siapa yang membicarakan hal ini dengan cukup baik? Aku akan bilang Meghan McCain. Jangan khawatir, kita akan membahas bagaimana Candace sekarang menanggapi hal ini karena dia tidak senang dengan itu. Saat dia membela Erika Kirk. Aku punya masalah sendiri dengan Meghan Kelly, dan ini sebenarnya bukan urusan pribadi, tapi aku tidak mengerti kenapa orang-orang begitu takut untuk mengecam kejahatan dan keburukan yang diarahkan pada Erika tanpa alasan. Dan aku ingin menunjukkan klip ini padamu dan ngomong, dia benar-benar kena rasio habis-habisan saat postingnya di Twitter. Nomor 7, kolom. Agak gila melihat Erika harus menjalani semua ini dan harus menghadapi semuanya. Dan aku benar-benar berharap orang-orang yang meragukan Erika Kirk bisa diam saja minggu ini. Maksudku, entah kamu suka atau tidak suka padanya, semoga sisi kemanusiaan dalam dirimu bisa melihat betapa sulitnya ini bagi dia dan keluarganya untuk duduk di sana, harus mendengarkan semua ini, dan harus berada sangat dekat dengan Tyler Robinson. Dan sebentar lagi, rekaman video sang kekasih akan diputar, dan mereka memang menghindari bagian-bagian kesaksian yang paling eksplisit. Tapi mereka tetap mendengar cukup banyak, ini akan sangat mengganggu. Dan setiap malam, Erika pulang ke rumah bersama 2 anak, Charlie, yang sekarang tidak punya ayah, dan masih harus berjuang membantu mereka memahami apa yang terjadi pada ayah mereka. Apa yang diminta dari keluarga ini sungguh di luar batas kemampuan manusia. Ini, aku tidak tahu harus bilang apa lagi. Ini memang berat, dan jujur saja terasa cukup menyakitkan. Sekarang kamu ingat untuk membela Erika Cook. Sekarang? Maksudku, ayolah Meghan. Serius deh, ayolah. Tidak ada dari kita yang mau menerima ini. Reaksinya terhadap itu, kamu tahu, orang-orang tidak membicarakan Candace dan Meghan karena mereka menakutkan, karena mereka akan mengirim para detektif internet mereka kepadamu, karena mereka akan menyerangmu habis-habisan di media sosial. Aku pernah melakukan hal-hal seperti, aku pernah menulis tweet yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Meghan Kelly, dan dia membalas dengan kata-kata yang benar-benar menjijikan kepadaku. Padahal aku sedang membicarakan Tucker Carlson dan hal-hal lain, dan rasanya mereka memang menakutkan, mereka sangat intens, tidak menyenangkan berinteraksi dengan mereka. Menurutmu, apa yang dia katakan untuk membela Erika Kirk sudah cukup saat ini? Mengingat dia sepertinya memberikan banyak kelonggaran kepada Candace Owens. Maaf, tidak. Maksudku, pada titik mana? Ini adalah sesuatu yang seharusnya sudah dikatakan sejak lama, berbulan-bulan yang lalu. Maksudku, setelah semuanya berjalan, sekarang bukan waktunya lagi. Oke, sekarang saatnya persidangan, teman-teman. Jadi sekarang kita harus punya akal sehat, dan kita harus berlatih. Kamu tahu, sikap yang penuh pertimbangan, dan kita harus peka terhadap semua itu. Maksudku, kenapa perasaan seperti itu tidak dibutuhkan berbulan-bulan yang lalu? Karena kamu tahu, tidak pernah ada jeda dalam masa berduka Erika Kirk. Tidak pernah ada jeda dalam apa yang dia dan keluarganya rasakan, dan apa yang dialami anak-anaknya. Aku tidak tahu kenapa. Sekarang persidangan dimulai, jadi sekarang kita harus bersikap baik. Mari kita ingat siapa yang sebenarnya membuat hal-hal ini jadi umum. Kamu tahu, dan aku tidak masalah. Kamu tahu, mengatakan bahwa aku sudah menghubungi Meghan secara pribadi, dan aku rasa dia marah padaku, tapi aku akan tetap menulis kepadanya.
Kamu tahu, aku melihatnya seperti ini. Intinya, ini gila. Dan aku mengerti, kamu tahu, memang sulit, kurasa, untuk beralih dari berita kabel ke podcast, lalu ke panggung, dan mencoba mempertahankan penonton itu. Dan itu memang bisa jadi agak bergejolak, tapi itu tidak berarti kamu berhenti menjadi orang baik. Dan itu juga tidak berarti kamu berhenti mengecam hal-hal buruk ketika kamu melihat sesuatu yang buruk terjadi. Tidak bisa dimaafkan bagi Candace Owens memperlakukan Erika Kirk seperti ini. Sama seperti tidak bisa dimaafkan untuk membenarkan perilaku Candace Owens dengan mengatakan, "Yah, aku tidak bisa mengutuknya karena dia seorang ibu." Erika Kirk juga seorang ibu. Erika Kirk adalah seorang ibu. Ada banyak orang yang terlibat di TV USA yang juga masih menjadi orang tua. Itu tidak ada hubungannya. Itu juga seharusnya berlaku untuk dia. Jadi aku merasa, kamu tahu, tidak, itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Itu tidak menghentikan apa yang sudah direncanakan berbulan-bulan lalu oleh orang-orang yang memang ingin menambah penonton mereka dengan cara seperti itu. Kalau itu masuk akal. Jadi aku tidak tahu. Ini membuatku frustrasi. Aku sudah mencoba menghubungi orang-orang ini lewat jalur pribadi. Aku juga menghubungi Tucker secara diam-diam. Kami berdebat panjang lebar tentang semua hal ini. Aku bilang, kamu mau membahasnya di siaran? Tidak, aku akan tetap di acaraku sendiri. Dia bilang padaku, karena ini, aku membangun acaraku sendiri untuk menyampaikan pendapatku. Ya, aku tidak akan bersikap lunak. Aku akan menjadi teman. Dan aku akan menunjukkan, ya, itu dulu saat kita masih berteman. Dan aku akan menunjukkan di mana menurutku kamu salah. Dan kalau kamu benar-benar yakin dengan keyakinanmu, kamu tidak akan mengambilnya secara pribadi, lalu ngambek dan menolak untuk berbicara di luar lingkaran zona nyamanmu. Tapi itulah yang sekarang terjadi dengan podcast The Stand. Itu hanyalah ajang saling memuji untuk orang-orang berpikiran lemah dengan keyakinan yang rapuh, supaya bisa saling menepuk punggung dan menjual iklan dari situ. Hanya itu saja sekarang, bukan pemikiran mendalam, bukan analisis sungguhan. Itu benar-benar seperti true crime, sinetron ibu-ibu yang penuh drama. Itu saja sekarang, tanpa mempertimbangkan perasaan atau mata pencaharian orang lain. Jadi singkatnya, menurutku podcast itu tidak memberikan dampak sebanyak yang seharusnya bisa diberikan. Dan menurutku, banyak orang seharusnya sudah mulai menahan diri sejak beberapa minggu setelah kejadian ini, bukan baru saat persidangan dimulai. Aku ingin mengatakan satu hal dengan cepat. Aku ingat ketika Megyn Kelly berkata, seperti, aku tidak bisa menyerang Candace Owens karena dia seorang ibu muda. Dia menyerangku saat aku sedang hamil 7 bulan. Dan aku seperti, aku benar-benar tidak mengerti. Dan aku juga tidak muda. Aku 41 tahun. Aku ibu yang sudah tua, tapi yang aku tidak mengerti. Karena aku punya anak. Dan sekali lagi, serang aku seharian pun tidak masalah. Aku sudah dewasa. Kamu dan aku, kita melakukan ini demi uang. Ini pekerjaan kita. Tapi aku merasa, sudahlah, hentikan omong kosong itu. Kamu menyerang. Kamu menyerang orang karena kamu memang ingin menyerang mereka. Dan kamu tidak menyerang orang karena kamu tidak mau. Dia sudah membuat banyak episode tentang Meghan Markle, yang juga seorang ibu dengan anak-anak. Jadi apa? Ini sama sekali tidak masuk akal. Bukan berarti kamu tidak menyerang para ibu. Tidak. Aku selalu merasa itu hal paling bodoh. Tidak. Dia tidak bisa. Jadi Candace Owens tidak boleh diserang karena dia seorang ibu. Tapi dia bisa menyerang Erika Kirk, yang juga seorang ibu muda dengan anak-anak. Maksudku, itu sama sekali tidak masuk akal. Ya, itu memang tidak masuk akal. Aku rasa itu. Itu sama sekali tidak masuk akal. Dan itulah intinya. Intinya adalah, jika dia melakukannya, ya, sebenarnya ada 2 poin di sini. Dan sekali lagi, seperti yang aku bilang, kita akan segera membahasnya. Apa? Tanggapan dari Candace. Tapi jika dia sejak awal mengatakan bahwa kita harus membela Erika Cook di atas segalanya, dia tidak hanya akan menyelamatkan penontonnya, tapi juga akan dikenang sebagai seseorang yang berani berbicara tentang kebaikan. Dia akan melakukan kebaikan yang sangat besar untuk Erika dan keluarganya, serta apa yang telah dialami keluarganya. Tapi alih-alih melakukan itu, dia malah memilih untuk mencari muka, karena dia takut kehilangan penontonnya, atau karena dia ingin mendapatkan lebih banyak penonton dengan menjadi lebih kontroversial. Dan sekarang dia kehilangan segalanya di berbagai sisi, dan baru sekarang, setahun kemudian, dia muncul untuk berkata, "Ya, siapapun yang membicarakan tentang Erika, kamu tentang..." Aku tidak. Itu tidak berhasil untukku. Tidak. Oke, sekarang ke tanggapan Candace. Kalian siap? Tak ada yang lebih murka daripada Candace. Les Morici menulis, menurutmu apakah Megyn Kelly akan mengubah haluan dan mengecam para influencer bayaran Jack? Jack benar-benar berbohong tentang apa yang mereka lihat di pengadilan Jumat lalu? Sangat mengejutkan bahwa dia mempercayai omongan pemerintah, mengingat dia adalah seorang pengacara dan biasanya lebih teliti. Oke, aku belum menonton karena aku jelas sedang liburan dan kemudian aku harus mengejar ketertinggalan dan mencoba menonton persidangan saat liburan. Tapi aku memang melihat orang-orang menghubungiku tentang Megyn. Kamu lihat, dia hanya siaran langsung di sana. Aku belum menonton karena aku sedang liburan. Tapi kemudian aku harus mengejar ketertinggalan. Jadi aku menonton saat liburan. Bohong. Dan Kelly dan bilang dia mengundang orang-orang ini. Oke, menurutku dia memang punya banyak riwayat dengan orang-orang ini. Jadi menurutku dia secara alami lebih mudah percaya dan jelas berpikir, aku hanya mencoba melihat dari sudut pandangnya. Mungkin aku mendapatkan informasi baru karena orang-orang ini memang benar-benar ada di lapangan. Dan kenapa orang-orang ini harus melebih-lebihkan? Aku tidak melihat itu. Mereka bilang inilah yang mereka lihat. Kenapa aku harus meragukan apa yang mereka katakan? Aku tidak tahu apakah dia tahu tentang apa yang kemudian bocor setelahnya, bahwa sebenarnya itu hanya versi 12.4 yang diperbesar yang mereka lihat. Aku tidak tahu apa pola pikirnya, tapi menurutku kita bisa berasumsi. Dan juga penting untuk diingat bahwa Megyn Kelly berani menghadapi semua orang ini dan mengatakan kebenaran tentang apa yang ditakutkan Charlie di hari-hari terakhirnya. Dan itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Mereka menyerangnya habis-habisan. Mereka terus menyerangnya setiap hari, menuntut agar dia dibungkam hanya karena mengatakan kebenaran yang paling penting.
Jadi yang bisa saya katakan adalah, saya memang percaya itu. Ketika persidangan ini berlangsung, ketika mereka membuat keputusan pada bulan September, ini akan terus berjalan dan lebih banyak bukti akan dipresentasikan. Saya pikir dia akan mengikuti itu, karena mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan bahwa hanya para influencer yang melihatnya. Saya pikir dia akan berubah pikiran. Saya benar-benar percaya dia akan berubah pikiran. Ketika diberikan lebih banyak bukti, mungkin saja dia tidak berubah. Jadi kalau kamu menonton ini dan kamu seperti saya, atau di mana Candace Candlestick? Itu dia. Itu halus dan tidak langsung. Dan belum marah. Tapi dia cuma bilang, Megan, kamu akan berubah pikiran. Aku akan memberimu kelonggaran sekarang. Tapi aku belum mulai menyebut namamu di podcastku. Dan kamu tahu persis apa yang terjadi pada orang-orang yang mulai kusebut di podcastku. Kita mulai dengan baik. Lalu kita berubah. Dan kemudian aku mengejarmu, dan kemudian aku menghancurkan hidupmu. Jadi Megan kan, kamu akan berubah pikiran. Jadilah yang pertama. Tapi aku rasa dia tidak akan mempercayai influencer untuk membentuk pendapatnya ketika persidangan berlangsung dan disetujui. Jadi aku akan memberinya penghormatan itu. Karena aku masih berpikir apa yang dia lakukan adalah tindakan yang sangat berani. Setelah pembunuhan Charlie, saat aku sedang menghadapi banyak orang yang menyebutku pembohong soal masalah Israel. Aku merasa hanya dia dan Tucker Carlson yang punya keberanian untuk mengatakan kebenaran tentang apa yang sedang dialami Charlie. Jadi mari kita beri dia waktu. Mari kita beri dia waktu untuk kembali kepada kita. Atau, kalian semua tahu apa yang akan kita lakukan juga. Itu Candace, itu Megan. Begitulah situasi drama kita sekarang. Sayangnya untuk Megan. Maksudku, memang bagus dia sekarang mencoba mendukung pihak yang benar, tapi kerusakannya sudah terjadi. Aku tidak tahu apakah orang-orang akan bisa berkata, ya, kamu tahu, dia hanya membuat kesalahan kecil. Tidak, aku rasa orang-orang sudah melihatnya. Melihat apa adanya. Dan itu mengejutkan, tapi tidak terlalu mengejutkan, karena kita suka Megyn Kelly, kita selalu suka dia. Dia logis dan enak ditonton. Dia punya pendapat yang kuat dan bagus. Dan dia sudah menunjukkan keberanian selama karirnya. Tapi yang satu ini agak kurang. Bagaimanapun, terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.